Tanpa itu bisa menarik, salah satunya menarik siswa yang tadinya ngantuk gitu ya. Kalau misalnya kita tampilkan, apalagi ketika kita tampilkan video-video gitu ya yang terkait dengan kejadian sehari-hari terutama PPKM gitu ya, itu bisa menarik, bisa menambah minat siswa terutama minat anak terhadap pelajaran PPKM kita sangat kurang ya. Salah satu pelajaran saya dukung banget, top banget ya. Kerjasama internasional. Sudah dibagi tugas semua. Ya, semua kelompok udah. Kalian nanti bagaimana cara membuat materi tentunya di Pak Altar ya. Kemudian di-shoot masing-masing satu orang satu video. Ini dibuat dalam sebuah aplikasi tanpa. Ya, semua ada presenter boleh nggak? Presenter boleh tidak memberikan materi boleh. Ya, kita akan di sekolah. Kalian Pertama kayaknya yang pertama kan ada definisi, kayaknya yang jelas definisi itu ada majah. Untuk tujuan dan landasan kayaknya pasti ada. Dan untuk asas-asas dan juga tentang Kementerian Luar Negeri itu Hana. Nah, Kementerian Luar Negeri itu juga terbagi tuh. Pertama ada fungsi kementeriannya, ada susunan organisasinya, kayaknya pasti dan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jidat Fahmi sebagai presenter pada liputan kali ini. Ya, bagaimana artinya? Ya. Baik Zidan, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka, berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Rusia pada bidang militer seperti penggunaan senjata dan alutsista yang berasal dari Rusia, seperti pesawat Sukhoi Su-30 dan Sukhoi Su-27. Berita akhir liputan ini yaitu mengenai jenis-jenis perwakilan diplomatik yang akan dijelaskan Azmi Ramadan. Baik, terima kasih Zidan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perwakilan diplomatik. Nah, yang pertama itu ada perwakilan kedutaan besar. Nah, kedutaan besar itu adalah perwakilan suatu negara yang membawa misi diplomatik suatu negara. Nah, itu dia biasanya itu ada di ibu kota dan dipimpin oleh duta besar. Nah, misi diplomatik apa sih yang kayak dibawa oleh dia? Nah, misi diplomatiknya ini terbagi oleh banyak bidang. Bisa dalam bidang komunikasi, seni budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan kemiliteran pun bisa. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Political News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi politik, teraktual, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Adiana Floreta, inilah Political News selengkapnya. Pemirsa, mengingat pentingnya suatu perjanjian internasional, baik bagi suatu negara maupun sebagai salah satu sumber hukum internasional, proses pembuatan perjanjian internasional tidaklah semudah seperti perjanjian lainnya. Untuk itu, terdapat beberapa tahap dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang akan membuat perjanjian internasional. Adapun tahap dan proses yang perlu dan biasa dilakukan, yaitu perundingan atau negotiation, kemudian penandatanganan atau signature, lalu pengesahan atau ratification, dan yang terakhir pengumuman atau publication.
Baik pemirsa, kita ke informasi yang pertama, yaitu perundingan atau negotiation. Saya serahkan kepada rekan saya, Catherine Dea. Silakan, Catherine. Tentang perundingan. Pembuatan perjanjian internasional biasanya dimulai dengan perundingan. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari adanya masalah. Isi perundingan biasanya meliputi beberapa masalah pokok, antara lain menyangkut masalah politik, masalah keamanan, masalah pertikaian, masalah perdagangan, masalah pertikaian dalam bidang ekonomi, masalah pertikaian dalam bidang sosial budaya, masalah pertikaian dalam bidang pertahanan, serta masalah-masalah lainnya yang menyangkut pembentukan dan pelaksanaan perjanjian internasional. Terima kasih, Ikin. Baik pemirsa, selanjutnya kita ke informasi yang keempat, yaitu pengumuman atau publication. Saya serahkan kepada rekan saya, Naila Fitri. Silakan, Naila. Pembatalan dilaksanakan dengan itikat baik dan tindakan yang jujur. Konvensi Wina 1969 menetapkan alasan-alasan yang dapat diajukan oleh suatu negara untuk membatalkan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati, di antaranya yaitu yang nomor pertama, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional salah satu peserta yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi kuasa penuh negara yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat unsur kesalahan atau error berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan pada waktu perjanjian dibuat. Yang ketiga, terdapat unsur penipuan oleh suatu negara peserta terhadap negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian. Lanjut yang keempat, terdapat kelicikan atau akal busuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dari negara peserta tertentu. Terima kasih, Naila. Baik pemirsa, manfaat adanya perjanjian internasional bagi Indonesia mengacu pada usaha dan perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam mempertahankan konsep wawasan Nusantara yang juga dilandasi konsep negara kepulauan sehingga diakui oleh negara lain. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Adiana Floreta, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang, kembali bersama saya Syifa Nafadzia di liputan kelompok 3 saluran 11 MIPA 4. Topik yang akan kami bawakan hari ini ialah mengenai makna perjanjian internasional. Ada beberapa pengertian menurut para ahli yang akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu Kusuma Warna. Baik, dengan saya Kusuma yang akan menjelaskan pengertian dan makna mengenai perjanjian internasional menurut para ahli dan undang-undang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Mostar Kussumatmaja, menurutnya perjanjian internasional adalah perjanjian antar anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya hukum tertentu. Lalu yang kedua, yaitu menurut Oppenheimer. Nah, menurutnya perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu menurut asas hukum internasional yang berbunyi janji mengikat para pihak dan dilaksanakan dengan itikat yang baik. Baik, saya melaporkan kembali studio. Selanjutnya ada beberapa istilah perjanjian internasional, mulai dari traktat, konvensi, dan fakta yang akan disampaikan oleh Novita Ratuli. Baik, saya Novita Ratulio akan menjelaskan tentang traktat, konvensi, dan juga fakta. Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih formal dan lebih mengikat. Contohnya seperti Paris Agreement pada tahun 2015, di mana para negara-negara Eropa menandatangani untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim global. Dan yang selanjutnya ada konvensi atau convention, adalah perjanjian antar negara yang lebih multilateral atau dapat melibatkan 3 hingga puluhan negara untuk perjanjian. Contohnya seperti Convention on the Right of the Child, di mana konvensi bertujuan untuk melindungi hak anak-anak termasuk hak
termasuk hak kesehatan, perlindungan, dan juga eksploitasi. Dan selanjutnya ada fakta atau fact, yaitu persetujuan yang lebih khusus dibandingkan dengan traktat. Contohnya seperti North Atlantic Treaty atau NATO, di mana tujuan terbentuknya adalah untuk mencegah terjadinya agresi, mempertahankan keamanan, dan juga meningkatkan kerjasama pertahanan di negara bagian utara. Baik, dengan itu saya melaporkan kembali studio. Selanjutnya, perikatan, persetujuan, deklarasi, dan piagam yang akan disampaikan oleh Intan Nurul dan Akram Dwi. Di sini Intan akan menjelaskan tentang perikatan dan persetujuan. Perikatan atau arrangement merupakan persetujuan yang digunakan pada transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Contohnya perikatan Iran Nuclear Deal bertujuan untuk membatasi aktivitas nuklirnya dalam rangka mencegah mengembangkan senjata nuklir Iran. Dan yang kelima ada persetujuan atau agreement. Suatu persetujuan adalah suatu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif dan tidak perlu diratifikasi. Contohnya, kesepakatan kerangka dagang oleh WTO pada tahun 1994 untuk kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan perlindungan data. Baik, dengan saya Akram Dwi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi dan piagam. Deklarasi yaitu perjanjian yang digunakan dengan tujuan menunjukkan suatu perjanjian bahwa hukum yang sudah ada dan membuat hukum yang baru. Seperti contohnya deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh PBB pada tahun 1948. Kemudian ada piagam. Piagam yaitu perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk mengatur fungsi lembaga internasional. Seperti contohnya Piagam Mahkamah Internasional. Baik, kembali ke studio. Lalu ada penjelasan konvenen dan charter yang akan disampaikan oleh Anis Alfiani. Baik, di sini dengan saya Alfiani, saya akan menjelaskan konvenen dan charter. Konvenen suatu istilah yang digunakan oleh Piagam Liga-Liga Bangsa LBB atau The Covenant League of Nations pada tahun 1920. Selanjutnya ada charter, istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional oleh PBB dan mempunyai fungsi administratif. Contohnya The Atlantic Charter pada tahun 1941. Terakhir dari istilah perjanjian internasional yang akan disampaikan oleh Kevin Yusuf. Baik, dengan saya Kevin di sini akan menjelaskan protokol, modus vivendi, dan juga ketentuan umum. Yang pertama ialah protokol. Protokol ialah perjanjian yang bersifat kurang resmi dibandingkan traktat dan juga konvensi. Contohnya contoh protokol untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di negara-negara maju dan bersifat global. Lalu selanjutnya ialah ada modus vivendi. Modus vivendi ini ialah perjanjian internasional yang merupakan untuk mencatat dokumen persetujuan yang tidak memerlukan ratifikasi dan juga bersifat sementara. Contohnya ialah modus vivendi between Israel and the Palestine in the Liberation and Organization. Lalu yang terakhir ialah ketentuan umum atau General Act, yaitu adalah traktat yang bersifat resmi atau kurang resmi. Contohnya ialah General Act of the Berlin Conference. Sekian dari saya, melaporkan kembali ke studio. Sekian topik yang kita sampaikan hari ini. Semoga berjumpa di lain waktu. Saya Syifa Nurfazlia, mewakili rekan saya yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.